Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NPM 094121111011. Kelas Farmasi A angkatan 2021. Program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakokinetik dengan judul interaksi dalam mekanisme metabolisme hepatik. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih apa itu fibrotik. Nah, fibrotik ini itu merupakan kondisi rusaknya fungsi hati atau sering juga disebut dengan sirosis. Misalnya saya umpamakan di sini, misalnya luka yang terjadi pada kulit nih. Dimana ketika kita mendapatkan luka dan tidak ditangani secara cepat, maka seharusnya jaringan sel yang pada kulit ini yang diisi dengan sel hidup, namun karena lukanya tidak ditangani secara cepat, nah maka di sini tuh malah diisi oleh sel mati. Nah, diisi oleh sel mati inilah yang akan menimbulkan terjadinya penebalan pada luka tersebut atau biasa juga disebut dengan fibrotik. Jadi fibrotik itu merupakan penebalan yang terjadi pada luka nih. Nah, ini konteksnya kalau terjadi pada luka pada kulit. Nah, kalau konteksnya pada hati bagaimana? Nah, kalau pada hati, misalnya nih hati terus-menerus dipaksa memproses alkohol, atau ketika hati sedang diserang virus dalam jangka waktu lama, seperti contohnya itu virus hepatitis, atau adapun gangguan lainnya. Nah, gangguan lainnya ini dapat menyebabkan kerusakan apapun pada hati, atau bisa terjadi peradangan pada hati. Nah, ketika hati ini sudah mengalami luka ataupun kerusakan kronis, nah ini hati ini akan mencapai suatu tahap yang tidak irreversibel lagi, atau pada hati ini sudah terjadi fibrotik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa fibrotik ini adalah penebalan yang terjadi yang disebabkan karena adanya luka atau kerusakan pada suatu jaringan. Nah, ketika hati sudah mengalami fibrotik atau penebalan oleh jaringan-jaringan sel yang tidak diinginkan, sehingga terjadinya hepatik. Nah, kalau sudah terjadinya luka atau kerusakan pada hati sehingga adanya penebalan yang disebabkan oleh sel jaringan yang tidak diinginkan, maka akan terbentuknya hepatik atau sirosis atau peradangan kerusakan pada hati. Selanjutnya di sini ada metabolisme yang terjadi pada obat. Tujuan metabolisme obat itu apa sih? Nah, tujuannya itu mengubah obat yang awalnya non-polar itu menjadi polar. Kenapa harus juga menjadi polar? Agar ini tuh dapat mempermudah proses ekskresi melalui organ ginjal dan empedu. Jadi obat itu harus mudah diekskresikan nih melalui ginjal dan empedu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada bagian dari tahapan obat yang diproses tubuh untuk selanjutnya dapat dimetabolisme, di mana di sini terbagi menjadi 3 tahap atau 3 bagian. Yang pertama itu sebagian kecil obat yang sudah masuk ke dalam tubuh akan diekskresikan atau akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui bentuk urin atau pada saat seseorang buang air kecil. Kemudian sebagian besarnya lagi obat ini itu akan ada di dalam tubuh dan diubah menjadi senyawa yang lebih polar melalui proses metabolisme yang terlebih dahulu sudah dilakukan. Nah, selanjutnya obat ini diekskresikan melalui organ ginjal. Nah, kemudian
Metabolisme obat ini dapat terjadi di bagian-bagian tubuh seperti pada bagian kulit, pada organ ginjal, dan pada usus. Namun, sebagian besar proporsi metabolisme ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Namun, metabolisme ini tuh akan terjadi dengan diperantarai oleh suatu enzim. Jadi metabolisme ini itu membutuhkan perantara, yaitu enzim, yang mana enzim ini terdapat pada membran retikulum endoplasmik di bagian sel hati. Nah, kemudian di sini ada obat yang ditarik dari peredaran akibat saling berinteraksi. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu kontrasepsi oral yang berinteraksi dengan rifampisin, di mana rifampisin di sini dia akan meningkatkan metabolisme komponen estrogen dari obat kontrasepsi, dan terjadilah yang namanya proses induksi terhadap CYP3A4, dan juga estrogen ini yang dapat memicu timbulnya break bleeding atau keluarnya darah. Nah, ketika keluarnya darah ini darah keluar dari uterus, maka ketika keluarnya darah ini menandakan bahwa adanya kegagalan. Nah, kegagalan ini terjadi dari kontrasepsi oral tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat pada video singkat kali ini. Saya tutup dengan video singkat ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.